Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 09. 3 tahun ke depan. Kelahiran Vanilla membuat kebahagiaan tersendiri bagi Selviana. Kini ia merasa dirinya memiliki keluarga yang sedarah dengannya. Vanilla Aldea, itulah nama yang diberikan Selviana pada putri yang ia lahirkan beberapa saat yang lalu. Jimmy yang telah datang setelah mendapat kabar pun langsung mengurus semua administrasi yang diperlukan. Sesuai keinginan Lexi dan Gia, Selviana ditempatkan di sebuah ruang perawatan VVIP. Kini di sana Selviana telah ditemani oleh Verlin, sementara Jimmy sedang menjemput Lexi dan Gia di bandara. Mereka langsung datang setelah Verlin menghubungi Gia. Raut wajah bahagia ditampakkan oleh Gia ketika bertemu dengan cucu pertamanya itu. Memiliki 2 orang putra, membuat Gia sangat amat senang ketika mendapatkan seorang cucu perempuan. "Kamu sudah memberinya nama?" tanya Gia. "Sudah, Auntie." "Siapa namanya?" "Vanilla Aldea," jawab Selviana. Lexi mendengarnya lalu melangkah mendekati Selviana. "Apa Uncle boleh menambahkan nama Smith di belakangnya?" Ingin sekali Selviana menolak permintaan Lexi, tapi ia tak sampai hati menyakiti kedua pria dan wanita yang telah begitu baik padanya. "Silakan, Uncle," jawab Selviana. "Terima kasih banyak," kata Lexi mengungkapkan perasaannya yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Lexi mendekati Gia yang kini menggendong Vanilla. Keduanya tertawa dan tersenyum sambil melihat cucu pertama mereka. "Aku beruntung memiliki mereka," gumam Selviana sambil tersenyum tipis, hingga tak terlihat. Jimmy yang berada di ruangan itu juga memperhatikan interaksi semua orang di dalam. Bahkan menghela nafas beberapa kali ketika mengingat atasannya yang bernama Robert, yang tak lain adalah putra atasannya saat ini. "Bagaimana jika Anda mengetahui ini, Tuan? Apa Anda akan menerima anak itu? Atau mungkin Anda akan menyakitinya? Kuharap Anda tak akan menyesali keputusan Anda ketika menceraikan Nona Selviana," batin Jimmy. "Tak ada," kata Michael pada Robert. "Apa yang tak ada? Tak ada informasi apapun yang bisa kudapatkan. Wanita itu benar-benar telah menghilang." Robert menghempaskan dirinya ke atas sofa di dalam ruang tamu apartemennya. Michael secara khusus datang ke London untuk mengatakan itu. Selain itu, ia juga ingin bertemu dengan Win karena Win adalah sahabatnya. "Bukankah kamu bisa meretas semuanya, Mike? Mengapa kali ini tak ada informasi apapun yang bisa kamu dapatkan?" tanya Robert. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada seseorang yang menutupinya." "Maksudmu?" "Ya, ada seseorang yang menutup semua informasi tentangnya. Orang ini pasti sangat ahli hingga aku pun tak mendapatkan apa-apa," jawab Michael. Robert tampak mulai berpikir, siapa yang mungkin melakukan itu. Namun, ia tak mendapatkan sosok siapapun. Bahkan keluarga Selviana pun Robert rasa tak mungkin, karena mereka juga telah membuang Selviana setelah mendapatkan uang untuk mengembalikan perusahaan keluarga mereka. Michael pun bersandar di sofa sambil berpikir. Namun ia juga tak mendapatkan nama siapapun yang mungkin melakukan itu. "Kurasa ini sudah saatnya kamu melupakannya. Anggap saja ia sudah mati dan mulailah hidup yang baru. Tapi, Mike, kalian sudah bercerai, jadi masing-masing dari kalian telah bebas dan tak terikat satu sama lain. Kamu bisa menemukan wanita lain, menikahinya, dan membentuk sebuah keluarga. Uncle dan Auntie juga pasti akan senang akan hal itu," kata Michael. Robert tampak menghela nafasnya dan menengadahkan wajahnya di atas sandaran sofa. Ia menatap ke langit-langit seakan mencari jawaban dari pernyataan Michael barusan. "Haruskah kulakukan itu? Tapi mengapa hatiku berkata tidak?
batin Robert. Aku pergi dulu, Robert. Pikirkanlah baik-baik perkataanku dan jaga dirimu baik-baik karena aku tak yakin jika asistenmu akan terus diam dan berpura-pura baik. Kurasa ia akan langsung bermain pada intinya nanti, pesan Michael. Aku mengerti. Terima kasih, Mike. Oh ya, sampaikan pada Win bahwa besok aku tak masuk kerja. Aku ingin pergi ke suatu tempat, ujar Robert sebelum Michael benar-benar pergi dari apartemennya. Hari ini, Sylviana akan kembali ke rumah kayu bersama dengan putri kecilnya. Vanilla, Lexi dan Gia terus menemaninya. Mereka bergantian jaga dengan Verlin dan Jimmy. Kamu beristirahatlah dulu, biar Fanny, Mommy dan Verlin yang menjaganya, kata Gia. Terima kasih, Auntie, kata Sylviana. Sylviana pun berbaring di atas tempat tidur karena ia memang masih sedikit lelah karena semalam Vanilla tak mau tidur dan ingin selalu digendong oleh Sylviana. Kamu sekarang sudah menjadi Mommy, Sylviana. Ingatlah selalu untuk menyayangi putrimu. Jangan seperti momimu yang meninggalkanmu begitu saja di rumah Daddy. Kamu berbeda dengannya, batin Sylviana. Setelah melamun beberapa saat, Sylviana akhirnya tertidur karena ia mulai mengantuk. 3 tahun kemudian, Mommy, teriak seorang anak kecil yang tengah berlari di sebuah taman bunga. Kemarilah, sayang, panggil Sylviana yang membawa sebuah nampan dan meletakkannya di atas meja kayu. Uncle, ayo ikut, gadis kecil bernama Vanilla menarik tangan Jimmy yang tengah berdiri menjaga mereka. Jimmy pun mengikuti langkah kecil Vanilla menuju meja kayu di mana Sylviana telah menyiapkan beberapa cangkir teh dan juga cemilan. Duduklah, Jim. Kita makan bersama, kata Sylviana. Tapi, Sylviana, Jimmy sudah memanggil Sylviana dengan namanya. Hal itu karena Sylviana yang memintanya. Ia merasa bukan majikan Jimmy, jadi tak perlu rasanya menggunakan panggilan Nona di depan namanya. Duduklah, Verlin sebentar lagi juga datang. Ia sedang memotong kue, kata Sylviana. Jimmy akhirnya duduk bersama mereka di sana. Vanilla selalu saja merangkul lengan Jimmy. Fanny, sayang. Duduk di sini bersama Mommy, kata Sylviana, kasihan Uncle kamu pegangi terus. Tidak apa, Sylviana. Aku suka jika Vanilla seperti ini. Ia lucu dan menggemaskan, kata Jimmy. Saat ini, mereka sudah tak tinggal lagi di rumah kayu milik Lexi dan Gia. Sylviana memilih pindah dari sana dan pergi ke negara New Zealand. Ia merasa jika berada di sana, ia akan lebih tenang karena berada jauh dari keluarganya dan juga dari Robert. Ia yakin tak akan pernah bertemu lagi. Aku mau dekat Uncle, Mommy. Aku sayang sama Uncle. Uncle juga menyayangimu. Uncle, apa Daddy Fanny juga hangat seperti Uncle? Tanya Vanilla yang langsung membuat Sylviana dan juga Jimmy terdiam. Mengapa Uncle diam? Tanya Vanilla lagi. Kue sudah datang. Teriakan Verlin membuat suasana di taman pun berubah. Verlin langsung meletakkan kue tersebut di atas meja. Wah, kuenya sangat cantik sekali. Bukan begitu, sayang? Tanya Sylviana pada Vanilla, hingga Vanilla pun melupakan pertanyaannya tadi dan menganggukkan kepalanya. Langsung meminta Verlin untuk memberikan kue padanya dan meminta Sylviana segelas susu. Ia pun melahap cemilan sorenya bersama dengan Jimmy dan Verlin. Sylviana menatap Vanilla dengan dalam, saat waktunya tiba, Mommy akan mengatakannya padamu. Robert menenggelamkan dirinya dalam pekerjaannya. Tak sekalipun ia berpikir tentang cinta, kekasih, ataupun membina sebuah keluarga. Untungnya, keluarganya juga tak menuntut apapun darinya. Usianya sudah mencapai 37 tahun dan ia sama sekali tak berminat untuk menikah.
Berbeda dengan Ansel yang telah menikah 2 tahun lalu. Tuan, pertemuan dengan Tuan Park akan diadakan 10 menit lagi di ruang meeting, kata Win. Pergilah dulu, Win. Aku akan segera menyusul, kata Robert. Sejak 3 tahun yang lalu, hanya Win lah yang menjadi asisten pribadi Robert. Flashback on. Setelah mengatakan pada Win bahwa ia tak akan masuk kerja esok, Robert pun pergi beristirahat. Ia berencana mengunjungi makam Vianis esok karena sebelumnya ia gagal karena melihat keberadaan Eric di depan makam Vianis. Keesokan harinya, Robert berangkat menuju area pemakaman Vianis. Tak ada bunga yang ia bawa seperti sebelumnya karena tujuannya kini bukan melepas rindu, melainkan untuk mengatakan sebuah perpisahan yang benar-benar selamanya. Lata akan lagi menyimpan sedikit pun memori tentang Vianis, yang ternyata telah menyakiti hatinya secara diam-diam di belakangnya. Langkah kaki Robert terasa lebih ringan saat ini. Langkah tersebut kembali terhenti ketika melihat Eric kembali ada di depan makam Vianis. Namun, Robert tak menghentikan langkahnya sama sekali. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Eric ketika melihatnya. "Kamu sudah selesai mengunjungi kekasihmu?" tanya Robert ketika melihat Eric berdiri di depan makam Vianis. Eric langsung memutar tubuhnya dan kaget karena melihat keberadaan Robert di sana. Namun, Eric tak takut sama sekali. Status hubungannya dengan Vianis telah diketahui oleh Robert. "Seharusnya sejak awal kamu mengatakan padaku kalau kalian adalah sepasang kekasih. Jangan melakukan semuanya secara sembunyi-sembunyi, entah untuk tujuan apa," lanjut Robert. Eric tersenyum tipis, "Jadi Anda sudah mengetahui semuanya, Tuan Smith?" "Ya, aku mengetahui semuanya. Bahkan aku juga tahu bahwa kamu yang merencanakan kecelakaan padaku malam itu, hingga menyebabkanku lumpuh. Sayang sekali Anda tidak mati." "Ya, sayang sekali. Aku juga tidak tahu mengapa aku tidak menjadi gila meski kamu selalu mencampurkan obat depresi pada makanan dan minumanku," kata Robert. Wajah Eric berubah, ia tak menyangka Robert juga mengetahui tentang hal itu. "Kamu kaget aku mengetahui semua itu, bahkan tetap membiarkanmu berada di sampingku. Aku bodoh bukan? Membiarkan seseorang yang mengkhianatiku tetap ada di sampingku. Aku tak pernah menyangka bahwa kamu akan seperti itu padaku, Rick. Setiap kali aku berusaha menyangkal semuanya, tapi aku tak bisa ketika melihat semua kebenaran itu terpampang begitu nyata di hadapanku. Masukkan saja aku ke dalam penjara jika Anda memiliki semua bukti kejahatanku," kata Eric seakan menantang. Robert menggelengkan kepalanya, "Aku tak akan melakukannya, tapi aku memintamu menghilang dari hadapanku. Aku tak ingin lagi melihatmu berada di dekatku. Di sini juga aku akan mengatakan padamu, bahwa aku tak akan pernah lagi menginjakkan kaki di makam kekasihmu. Aku akan menganggap kalian tak pernah ada dan tak pernah hadir dalam hidupku." Bukan Robert tak ingin memenjarakan Eric, tapi ia masih mengingat semua bantuan Eric padanya selama ini. Eric adalah seorang pekerja keras dan sampai saat ini Robert masih belum mengetahui alasan mengapa Eric melakukan ini. Mungkin hanya karena Vianis atau mungkin karena uang, entahlah. Flashback off. Robert menemui Tuan Park di ruang meeting. Kerja sama keduanya telah terjalin selama beberapa tahun, membuat mereka menjadi dekat. Tuan Park adalah warga negara Korea yang memiliki perusahaan besar hingga merambah ke benua Eropa. Ia telah menikah dan memiliki seorang putra bernama Ryu, yang berusia sekitar 7 tahun. "Selamat siang, Tuan Park," sapa Robert saat masuk ke dalam ruang meeting. "Selamat siang, Tuan Robert. Senang bertemu denganmu lagi," balas Tuan Park. Robert menjabat tangan Tuan Park kemudian mereka duduk bersama.
Mereka membicarakan mengenai proyek baru yang akan mereka kerjakan di sebuah negara baru. Aku merasa ini akan menjadi proyek yang sangat besar, ujar Tuan Park tersenyum dan kembali menjabat tangan Robert sebelum keduanya berpisah. Aku berharap juga begitu, Tuan, kata Robert. Keduanya akan pergi ke negara tersebut dan meninjau lokasi proyek, sekitar 1 minggu lagi. Robert meminta Win menyiapkan semua keperluan mereka selama berada di sana. "Unchle!" teriak Vanilla sambil berlari ke arah Jimmy. Dengan cekatan Jimmy langsung menangkap Vanilla kemudian mengangkatnya hingga gadis kecil itu melayang di udara dengan tangan terbuka. "Kamu senang, tanya Jimmy. "Sangat senang, Unchle." Vanilla tersenyum manis, membuat Jimmy gemas dan mencubit-cuping hidungnya. "Unchle, nanti aku bilang Daddy nih," ujar Vanilla yang membuat Jimmy terdiam. "Mengapa semuanya selalu tiba-tiba diam setiap kali aku mengatakan Daddy? Di mana Daddy, Unchle?" tanya Vanilla yang kini menatap Jimmy. Jimmy tak berani menjawab apapun karena merasa bukan ranahnya untuk mengatakan hal itu. Ia berpikir bahwa akan lebih baik jika Sylviana lah yang menjelaskan semuanya pada Vanilla. "Kita bermain saja bagaimana?" tanya Jimmy. Aku bosan. Besok aku mau ke kota bersama Auntie Lin. Unchle mau ikut. Besok? Sepertinya Unchle tidak bisa. Unchle akan pergi ke luar negeri menemui Grandpa dan Grandma, jawab Jimmy. Jimmy memang diminta oleh Lexi untuk kembali ke London karena akan ada sebuah proyek besar yang memerlukan keahliannya. Ansel tak mungkin bekerja sendiri karena asisten pribadinya tak menunjukkan kapabilitas yang baik belakangan ini. Unchle akan pergi. Mengapa Grandpa dan Grandma tidak datang ke sini? Tanya Vanilla. Mereka akan datang setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan, jawab Jimmy. Keesokan harinya, Vanilla sangat senang karena akan pergi ke kota bersama dengan Verlin. Ia mengenakan sebuah sweater yang dibuat khusus oleh Sylviana, ditambah dengan sebuah topi kupluk rajutan berwarna pink. "Lihat Mommy, aku cantik sekali," ujar Vanilla di depan cermin sambil bergaya dengan kedua tangan di pinggangnya. Sylviana tersenyum melihat tingkah putrinya yang sangat menggemaskan itu. "Kamu sudah siap, cantik?" tanya Verlin yang juga sudah siap. "Tentu saja, Auntie yang lama. Aku sudah menunggu sejak tadi," jawab Vanilla. "Hati-hati, Lin," pesan Sylviana. Hari ini Sylviana tidak ikut pergi karena ia merasa kurang enak badan. Setiap kali musim dingin akan datang, dirinya selalu merasa kurang sehat dan mudah lelah. Oleh karena itu juga, ia membatasi kegiatannya. Di kota. "Auntie, beli itu," teriak Vanilla. Tidak, Auntie pelit." Saat melihat Verlin menatap ke arah lain, dengan cepat Vanilla berlari menuju ke sebuah toko yang menjual beberapa permen kapas. Aduh. Vanilla terjatuh setelah menabrak seseorang yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. "Kamu baik-baik saja, Little?" Lanjut ke bab 10.